Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Joshua Franda Purba, angkatan 2018 dengan NIM 10318111018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan di mana presentasinya itu mempresentasikan PPT di tugas pertemuan 13 dan 14. Dengan hormat, saya sapa dulu dosen kami, Bu Delita Egandini, dan juga teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Baiklah, di mana presentasi sistem penyaliran tambang kajian air asam tambang saya ambil dari artikel rencana teknis dalam pencegahan air asam tambang dengan metode Enkapsul pada penambangan batubara di PT Agro City Kaltim, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Yang dimana PT Agro City ini merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Yang rencana penambangannya merupakan atau menerapkan sistem tambang terbuka di Kecamatan Long Iram. Nah, kegiatan penambangan yang ada di Agro City ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya ya air asam tambang seperti yang saya bilang tadi. Terus ada juga AMD, yaitu acid mine degradation, yaitu dampak negatif dari AT adalah adanya logam terlarut yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Ada juga korosi pada peralatan tambang dan dapat timbul masalah kesehatan pada masyarakat sekitar. Komponen utama pembentuk AHT ini adalah mineral sulfida, oksigen, dan air. Nah, timbulnya AHT ini disebabkan adanya kandungan sulfur pada lapisan batuan dalam ikatan organik dan sebagai material organik atau anorganik yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan tersebut. Selain itu, AAT juga terbentuk karena adanya mineral pengotor yang peroksida, yaitu pirit. Nah, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan AAT ini, maka saya akan melakukan penelitian mengenai AAT, itu katanya. Dan terus di sini yang berjudul dengan seperti saya bilang di awal tadi, rencana teknis pencegahan air asam tambang dengan metode Enkapsul pada penambangan batubara di PT Agro City Kaltim, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, adapun urutan yang melaksanakan kegiatan penelitian ini di lapangan itu meliputi studi literatur dulu, di mana mencari data itu di buku dari perpustakaan atau buku literatur seminar pencegahan AAT. Terus ada studi lapangan, yang dimana studi lapangan ini melakukan pengamatan secara langsung atau terhadap masalah yang dibahas, yaitu kondisi litologi penambangan batubara. Nah, sistem penambangan yang digunakan serta topografi dari penelitian dan serta bagaimana cara mengkategorikan tanah penutup atau PAF atau NAF. Nah, terus yang ketiga itu adalah pengambilan datanya. Nah, pengambilan data ini dilakukan secara studi lapangan. Nah, data yang diambil berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung pada daerah penelitian dan pengamatan serta pengambilan sampel di lapangan. Nah, ini diuji coba. Data sekunder ini dapat dari laporan perusahaan serta curah hujan per tahun, data logbore dan topografi tersebut. Nah, setelah pengolahan data itu, setelah pengambilan data, kita masuk ke pengolahan data. Nah, pengolahan data primer ini dan sekunder ini diolah menggunakan software AutoCAD. Nah, untuk dapat disajikan dalam bentuk desain timbunan. Nah, sehingga akan diperoleh sebuah rancangan yang akurat dan detail dalam pemecahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi di penelitian. Nah, lanjut ke hasil dan analisis, yang dimana PT ini mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemulihan dan kelestarian lingkungan yang baik yang di dalam lokasi tambang maupun di lingkungan sekitar. Di mana kita lihat kondisi daerah penelitian itu, metode penambangan yang dilakukan oleh PT Agro City Kaltim ini, ya sistemnya itu sistem tambang terbuka dengan menggunakan metode strip mine dan menggunakan cara backfilling untuk menutup lahan bekas tambang, dan juga analisis tanah penutupnya, yang dimana merupakan tahap dalam penanganan tanah penutup. Analisis ini
menggunakan pengujian NAG yang bertujuan untuk mengidentifikasi tanah yang berpotensi membentuk AAT. Di mana cara ini dilakukan dengan tahap awal yaitu drilling, terus kita sampling atau coring ya langsung ke uji laboratorium. Nah, NAG atau NABP. Terus kita manajemen hasil uji laboratorium itu langsung ke pemodelan tanah penutup atau perbardan. Nah, di mana juga isolasi tanah penutup itu isolasi tanah penutup atau pembentuk asam itu direncanakan dengan mengikuti beberapa alternatif teknik penutupan, di mana untuk tanah penutup yang bersifat asam yang sesuai dan dapat digunakan di PT Project Kaltim. Terus lokasi pitnya berdasarkan data yang digunakan sebagai perencanaan untuk mengetahui berbagai macam lokasi penimbunan yang strategis sesuai dengan keadaan lapangan. Nah, desainnya tersebut itu dibuat sangat berpengaruh terhadap dampak jangka panjang yang akan terjadi. Terus material PAF itu diletakkan di bagian dalam timbunan dengan jarak minimal 3 meter dari desain final. Setelah desain timbunan sudah final, maka saatnya dilakukan penebaran tanah pucuk dengan ketebalan 0,5 sampai 1 meter. Nah, ini ada beberapa model atau model tanah penutup tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat seperti apa modelnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atau Budaya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bermanfaat juga untuk pribadi kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan teman-teman menonton. Salam tambang.